Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bertemu di tempat ini untuk kita boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan, kesehatan, pimpinan dan pendidikan untuk kita. Kita akan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sore hari ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk kami boleh berbakti kepadamu Tuhan. Bapa, kami mau persembahkan hati kami mau persembahkan suara kami mau persembahkan jiwa kami mau persembahkan hidup kami bagimu Tuhan. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menyertai kami. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir, mungkin mereka masih dalam perjalanan. Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin mereka sampai tempat ini dengan selamat, sehingga boleh bersama-sama kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami siap juga menerima firman-Mu. Kami siap memuji Engkau Tuhan, karena hanya nama-Mu saja yang layak kami tinggikan. Pada saat kami menyembah Engkau Tuhan, kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita boleh berdiri Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat ku
Bapa. Ketika kami menyembah Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau memulihkan kami. Engkau memberkati kami. Ooh.
Berikan kami roh damai sejahtera-Mu Tuhan. Karena kami mau memuji Kau lebih-lebih lagi Bapa. Karena kasih-Mu begitu dalam untuk kami. Kasih-Mu begitu besar untuk kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang mau memuji Tuhan lebih-lebih lagi. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan kepada kita. Haleluya. Siapa dalamnya kasih setia Tuhan. Haleluya.
memberikan kami sejahtera dan sukacita. Amin. Pada saat kita tidak melihat jalannya, Tuhan itu tetap setia. Amin. Ketika kita tidak melihat apa-apa, gelap mata kita, Tuhan di mana ini? Tuhan bilang, aku ada di sebelahmu nak. Aku akan menuntun jalanmu. Tuhan tak pernah gagal dalam memimpin kita. Amin. Kita siapkan hati kita. Ajar kami mengertikan cara-caranya Tuhan, supaya kami tahu bahwa kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Ajarmu mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia. Hidupku ada di dalam tanganmu, rencanamu Tuhan, bukan dan mulia. Tuhan tak pernah gagal.
Kami bersyukur kami ada di rumah-Mu malam hari ini. Tuhan beri kesempatan setiap kami beribadah. Tuhan beri kesempatan setiap kami melayani Tuhan. Tuhan beri kesempatan kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur bahkan Tuhan beri kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuasai ruangan tempat ini. Kuasai hati pikiran kami. Bahkan roh kami ada di dalam cengkraman tangan-Mu yang kuat Bapa. Sehingga kami boleh mendengarkan sebentar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, dan Roh Kudus bekerja menguasai hati kami, pikiran kami. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Kami boleh merenungkan dan kami boleh melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga hidup kami tidak akan sama seperti hari ini. Kami berubah oleh perubahan karakter yang luar biasa. Dimerdekakan dari setiap problema masalah. Bahkan apapun tantangan yang kami hadapi, kami kuat selalu. Karena ada firman-Mu yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu. Sebentar Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang jadi isi hati Tuhan. Sehingga benar-benar setiap kami memperoleh berkat pada malam hari ini. Berkat kemurahan dan kebenaran firman-Mu yang menyucikan setiap hati, pikiran, dan kehidupan kami. Berkati dengan karunia marifat khusus daripada Tuhan. Sehingga setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh benar-benar yang Tuhan kehendaki boleh menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus telah bekerja dari pertengahan hingga akhir ibadah. Tuhan beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, silakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang pesan-pesan terakhir Yosua. Sekali lagi, pesan-pesan terakhir Yosua. Siapakah Yosua? Tentu Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Yosua ini adalah pengganti dari Musa. Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, namun Musa tidak berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Musa gagal membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kemudian tongkat estafet kepemimpinan dilanjutkan kepada Yosua, dan Yosua adalah orang yang setia. Dia mengikuti, dia membantu Musa mulai dari awal sampai akhirnya Musa meninggalkan, dipanggil pulang oleh Tuhan, lenyap, hilang, suatu kuburnya nggak ditemukan, tapi kemudian dilanjutkan oleh Yosua yang memimpin bangsa Israel. Dan di bawah kepemimpinan Yosua, Yosua berhasil membawa Israel masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Nah, Yosua memimpin sekian lamanya. Di akhir kepemimpinannya, Yosua mengucapkan beberapa pesan. Biasanya suatu pesan-pesan yang terakhir yang diberikan itu adalah hal yang penting. Kalau biasanya waktu ada orang tua saat-saat sebelum dia dipanggil pulang oleh Tuhan, dia panggil anak-anaknya untuk kumpul bersama, lalu kemudian dia memberikan pesan-pesan atau nasihat, kata-kata. Nah, biasanya pesan, kata-kata, nasihat yang terakhir itu adalah hal yang penting, yang perlu diperhatikan oleh anggota keluarga. Nah, demikian juga dengan Yosua. Yosua di Alkitab mencatat, Yosua pasal 24, Yosua memberikan pesan-pesan terakhir sebelum dia meninggalkan kepemimpinannya. Dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Dia memberikan pesan-pesan terakhir. Nah, kita akan lihat, kita akan belajar bersama-sama. Apakah pesan-pesan terakhir dari Yosua itu? Kita buka dari kitab Yosua pasal yang ke-24 di ayat yang kedua. Yosua 24 di ayat yang kedua. Bapak Ibu beri sekat Yosua 24 karena kita nanti juga akan melihat beberapa ayat-ayat yang lain dari kitab Yosua ini ya. Yosua pasal 24 di ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan.
Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan. Sekali lagi, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada ilah lain. Tetapi aku, Tuhan, mengambil Abraham, bapakmu itu atau nenek moyangmu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Amin. Cukup sampai di situ. Nanti ayat-ayat berikutnya bisa Bapak Ibu baca sendiri, ya. Itu berisi kata-kata hal-hal yang Yosua sampaikan, yang Yosua ucapkan di akhir kepemimpinannya. Nah, kita akan melihat ada 3 hal, 3 pesan yang Yosua sampaikan kepada Israel sebelum Yosua mengakhiri masa kepemimpinannya, sebelum dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Apakah itu? Yang pertama, di ayat yang kedua yang baru kita baca, Yosua menyampaikan kepada Israel, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Lalu kalimat berikutnya bisa Bapak Ibu baca sendiri. Pesan penting yang pertama yang Yosua ucapkan, Yosua sampaikan kepada Israel adalah tentang menunjuk atau memperhatikan firman Tuhan. Yosua mengawali dengan kata beginilah, atau kalau saya pakai kata yang singkat, inilah firman Tuhan. Yosua berarti mengharapkan, merindukan supaya orang-orang Israel, bangsa Israel, mereka itu boleh memperhatikan dengan sungguh, fokus kepada firman Tuhan. Di kehidupan ini, saudaraku, ada banyak hal yang sering kita dengar, apalagi kalau zaman sekarang, ya, berita-berita, informasi itu dengan sangat mudah bisa didapat dengan cepat melalui akses internet, ya, semua bisa diperoleh informasi dengan mudah, dan tidak semua informasi belum tentu benar. Banyak informasi-informasi yang kurang benar, bahkan yang tidak benar, hoax, itu seringkali juga disampaikan melalui dunia maya di internet itu, ya. Andai kata informasi itu benar, itu belum tentu informasi yang berguna. Mungkin dengan informasi itu malah membuat seseorang jadi takut, seseorang jadi cemas, seseorang jadi bingung, dan sebagainya. Dalam kehidupan ada banyak hal yang bisa kita dengar, tetapi menjadi pertanyaan, ketika kita mendengar banyak hal dalam hidup ini, apakah yang menjadi fokus kita? Pikiran kita, hati kita terfokus pada apa? Kalau kita terfokus pada apa yang dikatakan oleh orang di sekitar kita, bisa jadi kita akhirnya jadi cemas, jadi bingung, jadi takut, jadi khawatir, dan hal-hal yang lain. Nah, Yosua mengingatkan bangsa Israel, dia berkata, inilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Yosua merindukan supaya orang-orang Israel fokus, tertuju, memperhatikan firman Tuhan. Ini pesan yang penting yang pertama. Jadi Yosua memberikan pesan supaya Israel fokus kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya Yosua berkata, beginilah firman Tuhan, inilah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan memang sangat bermanfaat, firman Tuhan memang sangat berguna. Ya, di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, di ayat yang ke-16 dikatakan, kita akan lihat 2 Timotius pasal 3 di ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu bicara tentang firman Tuhan, memang bermanfaat, sangat bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Yang pertama, bermanfaat untuk mengajar. Mengajar itu maksudnya memberitahu. Dulunya kita nggak tahu, diajari supaya tahu. Lalu kemudian yang kedua, menyatakan kesalahan. Kesalahan disingkapkan, seperti cermin katanya, ya. Firman Tuhan seperti cermin. Kalau lihat cermin kita jadi tahu apa yang kurang di wajah saya, di penampilan saya. Waktu kita lihat cermin kita tahu, oh, ada yang kurang pas nih, perlu diperbaiki. Firman Tuhan seperti cermin, menyatakan kesalahan kita.
apa yang perlu diperbaiki dalam hidup kita. Lalu kemudian dikatakan firman Tuhan memperbaiki kelakuan, dan yang terakhir mendidik orang dalam kebenaran. Sangat bermanfaat firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya Yosua berkata kepada bangsa Israel, inilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, perhatikan firman Tuhan, fokus kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga ingatkan kita malam ini sebagai Israel secara rohani, supaya kita fokus kepada firman Tuhan. Ya, kalau kita dengar sekali lagi banyak hal yang diucapkan melalui informasi ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, kita bisa jadi mengalami banyak hal yang tidak enak, bingung, takut, khawatir, cemas, dan sebagainya. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan dikatakan punya manfaat yang luar biasa. Diajari supaya kita tahu, kemudian kesalahan dinyatakan, kita jadi sadar, oh saya kelirunya, salahnya di sini. Lalu kemudian diperbaiki kelakuan kita, dan terakhir dididik di dalam kebenaran, bertumbuh di dalam kebenaran. Nah, firman Tuhan bukan hanya bermanfaat hal-hal seperti ini, tetapi firman Tuhan juga bermanfaat untuk membuat seseorang menjadi berhasil. Di dalam kitab Yosua, kita kembali lihat ya, Yosua pasal yang pertama di ayat yang ke-8. Yosua pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semua orang pasti merindukan keberhasilan. Tidak ada orang yang berkata, oh Pak, kalau saya gagal, ya tidak apa-apa. Bahkan saya rindu jadi orang yang gagal. Saya ingin jadi orang yang gagal. Tidak ada, so. Orang yang normal tidak ada yang seperti itu. Semua orang pasti rindu mengalami keberhasilan. Kalau sekolah, rindu sekolahnya berhasil. Kalau kerja, rindu kerjaannya berhasil. Kalau berumah tangga, rindu juga rumah tangganya berhasil. Semua orang mendambakan keberhasilan. Nah, Yosua pasal 1 yang baru kita baca dikatakan, kalau umat Tuhan itu merenungkan firman, memperkatakan firman, bertindak sesuai dengan firman, maka dikatakan perjalanan kehidupan akan berhasil. Bukan hanya berhasil, dikatakan juga akan beruntung. Berhasil ini bicara tentang apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan sesuatu, lalu kemudian kita bisa mencapai tujuan dari apa yang kita lakukan, itu dikatakan berhasil. Tetapi kalau beruntung, kita tidak melakukan apa-apa, tapi tiba-tiba ada sebuah keberuntungan mendatangi kita. Hoki katanya gitu ya. Laki, ya, orang yang beruntung, tiba-tiba saja mungkin mendapat hadiah, tiba-tiba saja mungkin mendapat undian, atau apalah yang tidak disangka. Itu namanya beruntung. Bukan hanya berhasil, tapi juga beruntung. Nah, ini akan terjadi dalam umat Tuhan yang memperhatikan firman Tuhan. Yang memperhatikan firman Tuhan itu berarti kita tahu firman, kita mengenal firman, kita merenungkan firman, memperkatakan firman, dan tentunya yang tidak kalah penting, melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan itu digambarkan seperti rumah yang dibangun di atas dasar yang teguh, dasar yang kuat, dasar batu, fondasinya kuat. Waktu datang angin badai, rumahnya tetap tegak berdiri. Tapi orang yang tidak melakukan firman, dikatakan bangunannya itu mudah roboh karena didirikan di atas dasar pasir. Datang angin badai, rumahnya roboh. Nah, mari kita jadi umat Tuhan yang memperhatikan firman. Kita makin tahu firman, kita makin ngerti firman, kita juga makin belajar untuk melakukan firman. Mungkin satu ketika ada miss, satu ketika mungkin ada kesalahan, satu ketika mungkin ada hal yang membuat kita keluar dari firman, sadar, langsung bertobat, minta ampun. Karena kalau mau jujur, siapa orang yang tidak pernah salah? Tidak ada.
Tokoh Alkitab pun kalau saudara baca, mereka juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi ketika datang nasihat, datang teguran, kita jadi sadar akan kesalahan, segera berbalik kepada jalan Tuhan, berbalik kepada firman Tuhan, berbalik kepada kehendak Tuhan. Maka akan jadi orang yang berhasil dan beruntung. Ya, jadi itulah manfaat firman Tuhan. Itulah sebabnya Yosua berkata, perhatikan firman. Inilah firman, perhatikan firman. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua yang Yosua sampaikan kepada bangsa Israel di akhir kepemimpinannya. Kita lihat dalam Yosua pasal yang ke-24 di ayat yang ke-14. Yosua 24 di ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Pesan yang kedua, kalau pesan yang pertama Yosua merindukan, menginginkan, mengharapkan supaya orang-orang Israel fokus memperhatikan firman Tuhan. Maka pesan yang kedua, Yosua mengharapkan supaya orang-orang Israel menghormati Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan setia. Dikatakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan hidup dalam ketakutan, bukan. Tapi takut akan Tuhan itu bicara tentang menghormati Tuhan. Nah, kalau dengar kata menghormati, tentu Bapak Ibu Saudara tahu ya, waktu kita berhadapan dengan seorang yang kita hormati, mungkin dia orang yang dituakan, mungkin juga dia orang yang punya kedudukan, pejabat pemerintah atau siapalah. Waktu kita berbicara, bertemu dan berbicara dengan orang yang kita hormati, saya percaya kita tidak berani sembarangan. Sikap kita, perhatian kita, ya, kata-kata kita, semuanya tidak berani sembarangan. Karena apa? Di depan kita ini ada orang yang kita hormati. Tapi beda ya, kalau kita mungkin kurang menaruh penghormatan kepada seseorang, mungkin kita dengernya sambil lalu. Waktu diajak bicara, mungkin pandangan kita melihat kepada yang lain. Karena kita berpikir, siapa dia? Dia orang yang aku tidak hormati. Tapi coba kepada orang yang kita hormati, nggak berani itu. Di hadapan kita mungkin ada wali kota, ya, Pak Eri Cahyadi tiba-tiba dari depan kita ngajak kita ngomong. Berani Bapak Ibu waktu diajak ngomong sama Pak Eri Cahyadi wali kota kita, lalu kita tolak kanan, tolak kiri, kita tidak ngereken, tidak nganggep jauh, ya, bahkan mungkin kaki kita mentingkrang jauh di hadapannya Pak Eri Cahyadi. Saya percaya tidak berani. Mengapa? Karena kita menghormati beliau sebagai wali kota kita, wali kota Surabaya. Nah, bagaimana terhadap Tuhan? Waktu kita datang kepada Tuhan, adakah kita punya sikap penghormatan kepada Tuhan? Kita yang tahu pribadi lepas pribadi. Ya, nah Yosua berkata, takutlah akan Tuhan, berarti hormatilah Tuhan. Jangan sembarangan kepada Tuhan, jangan menganggap remeh Tuhan, jangan menganggap sepele Tuhan. Lalu kemudian dikatakan setelah menghormati Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Tulus itu bicara tentang motivasi. Motivasinya datang kepada Tuhan harus tulus. Karena ada orang yang datang kepada Tuhan dengan motif-motif yang tidak benar. Ada. Tuhan mau kalau kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan motivasi yang benar, tulus. Tulus bicara tentang motivasi, sedangkan setia itu bicara tentang komitmen, tidak mudah berubah. Itu setia, tekun, setia, komitmen. Nah, Tuhan rindu supaya Bapak Ibu Saudara, saya sebagai umat Tuhan saat beribadah kepada Tuhan, beribadahnya itu dengan tulus dan setia. Tulus punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan, setia, tidak mudah berubah, punya komitmen. Hari-hari ini cari orang yang setia semakin sulit. Ya, saya sering kutip ayat ini, Amsal 20 ayat yang ke-6. Tentu Bapak Ibu Saudara tahu, dikatakan banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Semakin langka
semakin sulit mencari orang yang setia. Ya, mungkin kalau kerja jadi pekerja yang setia, mungkin kalau melayani jadi pelayan Tuhan yang setia, mungkin kalau punya anggota keluarga sebagai suami jadi suami yang setia, jadi istri yang setia. Ya, kalau punya orang tua, punya anak, jadi anak yang setia, jadi orang tua yang setia, dan selanjutnya. Semakin sulit. Hari-hari ini cari orang yang setia semakin sulit. So. Kalau orang yang baik gampang. So. Wah, saya sudah berbuat amal, Pak. Nyumbang panti asuhan, nyumbang panti jumbo, nolong orang, mungkin gampang. So. Tapi kalau kesetiaan, belum tentu. Belum tentu. Kebaikan mungkin masih lebih mudah ditemukan daripada kesetiaan. Karena apa? Kesetiaan membutuhkan sebuah komitmen. Nah, Tuhan rindu supaya kita sebagai umat Tuhan lewat nasihat yang terakhir dari Yosua dikatakan hormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan setia. Yang ketiga sekarang, pesan yang terakhir. Jadi pesan yang pertama, perhatikan firman Tuhan. Yang kedua dikatakan hormati Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan setia. Yang ketiga, yang terakhir, Yosua pasal 24 di ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah, sekali lagi, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, pesan yang ketiga, yang terakhir, Yosua menunjukkan kepada Israel bahwa di dalam kehidupan ini selalu ada pilihan. Dalam hidup ini selalu ada pilihan. Ya, tadi seperti tadi sore di depan Bapak Ibu Saudara ada pilihan. Nanti setelah ini, ya kurang lebih jam 4:30, saya akan bersiap untuk pergi ke gereja atau tidak. Loh, ini sebuah pilihan, so. Ya, kita yang memutuskan. Oh, saya putuskan saya pergi ke gereja, maka saat ini ada di tempat ini. Tapi bisa juga teman-teman yang lain berkata, enggak, saya enggak pergi ke gereja, saya mau pergi ke tempat yang lain. Bisa saja, so, akhirnya tidak ada di ruangan ini. Setiap saat kita dihadapkan dengan pilihan. Ada mungkin pilihan yang kita anggap hanya soal hal-hal yang kecil, pilihan soal hal-hal yang remeh, hal-hal yang tidak terlalu penting. Contoh, saya mau makan apa ya hari ini, atau malam ini saya mau makan apa. Oh, mungkin tuh hal yang tidak terlalu penting, so. Ya, tapi bagi beberapa orang yang suka kuliner, mungkin pilihan makanan juga menjadi sesuatu yang cukup penting. Wah, kemarin saya sudah makan sate, hari ini makan soto. Nah, misalkan begitu, saudara, ya. Itu menjadi sesuatu yang penting kalau orang yang suka kuliner. Ya, dia atur, wah, aku coba makan ini, coba makan ini. Tapi mungkin makanan tidak terlalu begitu penting. Ada hal penting yang lain, yang jauh lebih penting, yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya perhatikan ketika memilih dan membuat keputusan. Salah satu contohnya, dengan siapa kita akan menikah. Ya, ini pilihan yang sangat penting, so. Mengapa? Karena bagi anak-anak Tuhan, orang Kristen, pernikahan itu bersifat mengikat sampai maut memisahkan. Ya, saya berulang kali menyampaikan hal ini, saya tidak pernah bosan, so. Karena memang tugas kami hamba Tuhan mengingatkan, pernikahan itu bersifat mengikat sampai maut memisahkan. Sebelum menikah, buka mata lebar-lebar, lihat apakah calon suami, calon istri ini sungguh-sungguh orang yang hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, belajar hidup dalam kebenaran, atau sebaliknya. Meskipun mungkin ya kita lihat ada kelebihan-kelebihan, wah, dia orang yang kaya, dia orang yang berduit, dia orang yang punya kedudukan tinggi. Tapi kalau karakternya tidak baik, karakternya tidak benar, buat apa? Kaya, punya kedudukan tinggi, tapi karakternya tidak karu-karuan, so. Buat apa? Ya, nah ini perlu dilihat dulu, dipertimbangkan, didoakan,
sebelum mengambil keputusan. Karena ini hal yang besar. Nah, kalau waktu belum menikah, buka mata lebar-lebar. Kalau sudah menikah, matanya ditutup rapat-rapat. Banyak orang terbalik. Waktu pacaran sebelum menikah, matanya ditutup. Wis kadung cinta, Pak. Karena jatuh cinta, sudah terlanjur cinta, tai kucing pun katanya rasanya coklat. Padahal coklat dan tai kucing itu bedanya jauh. Ya, kalau tidak percaya boleh diicip. Ya, masa sama. Tapi aneh bagi orang yang jatuh cinta itu jadi buta. Ya, tai kucing loh bisa katanya rasanya coklat. Wah, luar biasa. Itu tandanya bahwa matanya ditutup, kadung tertutup sama cinta yang membutakan mata. Sampai tai kucing juga rasa coklat. Tapi kalau sudah menikah, mata baru dibuka, melihat sekitar lalu bilang gini, nyesel aku kok nikah sama kamu. Ada cewek lain yang lebih baik, ada cowok lain yang lebih baik. Kenapa kok aku nikah sama kamu? Nyesel. Maaf, ini kalau orang seperti ini sudah, ini orang yang bodoh banget. Sebelum menikah itu buka mata. Sudah menikah yang sudah ditutup. Ini pilihan kita. Kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. Itu yang benar. Ya, jadi karena itu saya titip pesan kepada pemuda-pemudi yang belum berumah tangga. Kalau akan berumah tangga, buka mata lebar-lebar ya. Lihat, perhatikan. Jangan terburu-buru. Aduh Pak, wis kadung Pak. Aduh Pak, umurnya sekian Pak, jangan. Jangan karena seperti itu. Minta pimpinan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta hikmat Tuhan supaya tidak salah pilih. Karena Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih siapa yang akan kita jadikan pasangan kita. Ya, di Alkitab memang ada orang-orang tertentu yang sudah disediakan pasangannya. Tapi pada umumnya itu nyari sendiri. Nah, kita umat Tuhan ketika nyari, kita perlu minta hikmat tuntunan Tuhan supaya tidak salah pilih. Ya, jadi karena itu ini keputusan yang besar. Ya, Yosua berkata, ya, di hadapanmu ada pilihan. Pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Tapi Yosua berkata, aku dan sisi rumahku memilih untuk beribadah kepada Tuhan, memilih untuk membuat keputusan yang benar. Tadi yang ketiga, hidup adalah pilihan. Di depan kita selalu ada pilihan. Keputusan yang kita buat tentunya akan menentukan masa depan kita. Hari ini kita ada karena keputusan yang kita buat di masa yang lalu. Dan keputusan yang kita buat hari ini menentukan masa depan kita. Karena itu sebelum membuat keputusan, ya, minta hikmat Tuhan, petunjuk Tuhan, supaya kita tidak salah melangkah. Dan ingat, setiap keputusan yang kita buat itu selalu ada dampaknya, selalu ada akibatnya. Apapun itu, keputusan apapun yang kita buat itu selalu ada dampaknya, selalu ada akibatnya. Sudahkah kita siap menanggung akibatnya? Jangan sampai seperti satu pepatah berkata, berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Itu orang yang sangat tidak dewasa. Orang yang dewasa dia berani berbuat, dia harus berani bertanggung jawab. Karena apa? Itu pilihan yang kita buat, pilihan yang kita ambil, keputusan yang kita buat. Jadi kita sudah sadar risikonya, ada dampaknya, ada akibatnya, ya siap untuk menanggung akibatnya. Karena itu sebelum melangkah, buat keputusan, minta petunjuk Tuhan. Ya, diingatkan kisah tentang Lot. Tentu Bapak Ibu sudah tahu siapa Lot. Lot itu keponakannya Abraham. Lot memilih daerah itu Sodom, Gomora dan sekitarnya menjadi tempat kediamannya berdasarkan pandangan matanya, karena Lot lihat di tempat itu begitu subur, menjanjikan, ya, seperti taman Tuhan gitu. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, di akhir ceritanya dikatakan di tempat itulah justru kehidupan Lot dan keluarganya hancur. Di tempat yang kelihatannya indah, di tempat yang kelihatannya menjanjikan, tapi justru di tempat itulah Lot dan keluarganya hancur. Istrinya jadi tiang garam. Semua harta yang Lot peroleh di Sodom Gomora habis lenyap karena Sodom Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Anak-anaknya, maaf,
harus kawin sama bapaknya, so. Membuat bapaknya mabuk lalu kawin sama bapaknya. Memalukan sekali. Ini aib, so. Jadi Lot itu punya anak sekaligus juga cucunya, so. Memalukan. Terjadi dalam keluarga Lot. Mengapa? Salah memilih, salah membuat keputusan. Sesuatu yang dilihat oleh mata baik, menjanjikan, belum tentu itu memberikan masa depan yang indah. Tapi kalau kita minta pimpinan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, Tuhan berkata, aku menjanjikan kepadamu masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Ya, jadi itulah 3 hal yang Yosua ucapkan, Yosua katakan kepada Israel di akhir kepemimpinannya, menjadi pesan. Berarti pesan yang penting, karena pesan-pesan yang terakhir yang Yosua sampaikan kepada Israel. Yang pertama adalah perhatikan firman Tuhan, karena firman Tuhan sangat bermanfaat, bahkan bisa membuat seorang umat Tuhan jadi berhasil, jadi beruntung karena firman Tuhan. Ngerti firman, tahu firman, ngerti firman, renungkan firman, perkatakan firman, dan tentunya juga lakukan firman. Yang kedua dikatakan hormati Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, motivasinya benar, dan juga dengan setia, berarti punya komitmen, tidak mudah berubah. Dan yang ketiga yang terakhir, ingat hidup ini adalah pilihan. Di depan kita selalu ada pilihan. Mari pilih dan buat keputusan yang benar. Minta tuntunan Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang akan kita ambil, sehingga kita akan melihat hal-hal yang indah yang Tuhan sediakan terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Amin. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian, saya minta pemusik untuk maju ke depan. Ibu Gembala, silakan juga maju ke depan. Saya mengajak menaikkan satu pujian. Pujian ini berkata, Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya aku mengagumi, sungguh Engkau yang ajaib. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, yang menyediakan hal-hal yang indah buat setiap kita. Tentu mari perhatikan perkataan Tuhan, firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan setia. Kau ajaib.
Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, yang selalu Kau nyatakan, Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang begitu mempesona, besar dan ajaib karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena biarlah senantiasa setiap kami umat-umat Tuhan membawa hati dan hidup kami senantiasa dekat dengan Engkau, melekat kepadamu Tuhan. Sehingga kami boleh melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kami itu terjadi, tergenapi, kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya malam ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Meteraikanlah firman yang sudah kami terima. Kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang memperhatikan firman Tuhan, fokus kepada firman Tuhan. Kami menghormati Tuhan, bahkan beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan setia. Dan kami boleh membuat keputusan dari sekian banyak pilihan, membuat keputusan yang benar. Karena kami minta pimpinan Tuhan, minta tuntunan dan petunjuk Tuhan, sehingga kami tidak salah membuat keputusan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini,
Dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap umat-Mu semakin dekat dan mengasihi Engkau Tuhan. Kami berdoa juga buat teman-teman seiman kami yang tidak hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Jikalau ada mereka yang sakit, Tuhan Engkau jamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan. Mungkin ada mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Mungkin ada mereka yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Mungkin ada mereka yang sedang menghadapi masalah, tantangan, kesulitan. Bila dengan iman yang teguh mereka tetap percaya dan menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Memberkati kita sekalian.